Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berjumpa dalam kajian Ulumul Quran. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian manhaj tafsir Ar-Riwai atau disebut dengan manhaj tafsir Atsari atau juga manhaj tafsir Al-Quran bis Sunnah atau juga disebut dengan manhaj tafsir bi Al-Matsur atau tafsir An-Naqli. Pada kajian kali ini saya ingin menjelaskan tentang peran dan fungsi riwayat dalam tafsir Al-Quran atau fungsi riwayat dalam tafsir Ar-Riwaiyah. Ada 3 penjelasan tentang penggunaan hadis atau riwayat dalam jenis metode atau manhaj ini. Yang pertama adalah menafsirkan dan menjelaskan makna ayat. Sebagian riwayat berkontribusi yaitu menjelaskan sebagian kata yang masih samar atau kata yang sulit dipahami. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 97, saya membacakan, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, kita perhatikan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a. Kata-kata istato'a belum memiliki batasan kemampuan dalam haji wajib. Akan tetapi setelah melihat hadis, maka diketahui maksud yang dimaksud sebagai kemampuan al-istito'ah dalam ayat tersebut. Yaitu apa? Bekal, azat, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan atau rahilah. Sekali lagi, fungsi riwayat yang pertama adalah menafsirkan, menjelaskan makna ayat. Jadi riwayat menjelaskan tentang batasan kemampuan, ya, kemampuan. Hajjul baiti man istata'a. Kemampuan di sini belum jelas, ya, batasannya, tetapi dengan riwayat hadis maksudnya adalah dalam hal bekal, azat, dalam hal kemampuan untuk melakukan perjalanan atau rohilah. Kemudian fungsi yang kedua dari riwayat yaitu mengetahui referen. Referen itu bahasa Arabnya misdak. Mengetahui referen, misdak ayat tertentu. Sebagian riwayat hadis menjelaskan referen misdak tertentu bagi suatu ayat. Terkait persoalan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hadis atau riwayat menjelaskan salah satu dari beberapa reference. Ahadu masodik al-ayah menjelaskan salah satu dari beberapa reference. Yang kedua, ayat menjelaskan tentang misdak sempurna. Yang pertama menjelaskan salah satu dari beberapa reference. Yang kedua, ayat menjelaskan tentang misdak sempurna. Yang ketiga, hadis menjelaskan misdak khusus. Tidak ada misdak selainnya. Nah, contoh untuk jenis pertama bisa dilihat pada riwayat terkait dengan surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk sumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, kata-kata min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum, kiswah, memberi pakaian kepada mereka. Kemudian dari surat Al-Maidah ayat 89 ini menjelaskan tentang kafarah orang yang bersumpah. Seseorang menanyakan kepada Nabi makna istilah kiswatuhum. Makna istilah kiswatuhum. Dalam ayat tersebut kemudian Nabi menjawab maksudnya kiswatuhum yaitu jubah atau ibaah bagi setiap muslim. Oleh karena itu ibaah merupakan salah satu jenis pakaian yang dirujuk oleh hadis yang wajib diberikan kepada seorang fakir. Seseorang yang memenuhi kafarah dapat menggantinya dengan jenis pakaian lain. Ayat tersebut tidak membatasi pada satu referen atau misdak. Dalam hal ini Mujahid berpendapat yang dimaksud dengan kiswatun adalah kemeja atau al-qamis, sarung atau al-izar, atau jubah atau ar-ridha. Kemudian contoh untuk jenis kedua, ya, contoh jenis kedua itu maksudnya ayat menjelaskan tentang misdak sempurna di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ada sebuah hadis menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai misdak ayat tersebut. Nah, tentu saja bahwa yang dimaksud hadis tersebut tidak hanya membatasi Imam Ali. Akan tetapi menunjukkan bahwa Imam Ali sebagai salah satu misdak sempurna dari jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Selain Imam Ali, as-sirat al-mustaqim juga merupakan jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin. Kemudian, beberapa riwayat menjelaskan orang Yahudi sebagai misdak dari al-makhdub dan orang Nasrani sebagai misdak dari al-dhalin. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani bisa menjadi misdak sempurna dari ayat tersebut. Selain Yahudi dan Nasrani, setiap orang yang mengingkari jalan Allah juga bisa menjadi misdak dari Al-Fatihah ayat ke-7. Karena ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa setiap orang kafir, maka mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah dan juga tersesat dari jalan yang benar. Oke, ini contoh surat Al-Fatihah ayat 6. Adapun untuk contoh jenis yang ketiga, ya, misdak yang ketiga. Misdak yang ketiga apa? Hadis yang menjelaskan misdak khusus, tidak ada misdak selainnya. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih
bersihnya. Wa qur'ana fi buyutikum wala tabarrajna tabarruj al jahiliyah al-ula wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiullaha wa rasul innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata-kata at-tahir di sini. Nah, kata-kata at-tahir di sini menunjukkan misdak ayat ini. Di antaranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain. Dan ini masyhur di kalangan ahlu sunnah di Indonesia. Li khamsatun utlu fiha dan seterusnya. Nah, tidak terdapat misdak lain bagi pengganti ayat ini kecuali mereka yang disebut dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah penjelasan hadis yang menjelaskan misdak khusus, tidak ada misdak yang lain, tidak ada rujukan yang lain. Entah begitu, ada pendapat yang mengatakan ada referensi yang lain, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga, penjelasan tentang takwil sebuah ayat. Misalnya diriwayatkan dari Nabi, ya, Ahlul Bait. Nah, kata-kata Ahlul Bait di dalam Al-Ahzab tadi, yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata-kata Ahlul Bait bagi Syiah, bagi Imamiyah, beberapa hadis menunjukkan penjelasan batin dan takwilnya. Terdapat beragam takwil, ya, takwil yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsep-konsep umum yang terabstraksi dari sebuah ayat. Dalam tradisi ahlu sunnah, hal ini disebut sebagai al-ibrah bi umum al-lafad la bi khusuhis as-sabab. Ya, kata takwil di sini. Nah, sebagai contoh dalam surat Al-Maidah ayat 32, oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, dan bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, secara literal ayat tersebut berbicara tentang membunuh secara zahir. Membunuh satu individu seperti membunuh keseluruhan manusia, dan sebaliknya menyelamatkan satu individu seperti menyelamatkan seluruh manusia. Nah, akan tetapi berdasarkan beberapa riwayat dapat dipahami makna lainnya, yaitu makna batinnya selain makna zahir membunuh badan. Ya, membunuh badan secara zahir merupakan salah satu misdak dari ayat tersebut. Ya, misdaknya ya membunuh badan, membunuh ya badan ini yang hidup kemudian dibunuh. Tetapi terdapat makna lainnya, makna batin bagi ayat tersebut, yaitu apa? Mengeluarkan seseorang dari jalan sesat menuju jalan hidayah. Jika makna zahir ayat tersebut adalah menyelamatkan atau membunuh seorang individu, maka makna batinnya menghidupkan atau mematikan ruhaninya. Nah, ini dari satu hadis dikatakan bahwa Imam Baqir menjelaskan salah satu makna dari hadis tersebut sebagai upaya penyelamatan seorang dari kebakaran atau tenggelam dalam air. Kemudian ia menjelaskan takwil yang lebih agung dari makna zahir ayat ini, yaitu apa? Mengajak orang lain ke jalan kebenaran atau kebaikan atau jalan kebatilan. Di dalam tafsir As-Sofi jilid kedua halaman 31. Baik, saya merangkum fungsi dan peran hadis dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, menafsirkan dan menjelaskan makna ayat sebagaimana contoh kata
al-istita'ah dalam Al-Imran surat ketiga ayat 97 dijelaskan oleh hadis sebagai bekal atau azad dan kemampuan untuk melakukan perjalanan yaitu ar-rahilah atau kemampuan melakukan perjalanan. Fungsi dan peran hadis yang kedua yaitu menjelaskan referen atau misdak tertentu bagi suatu ayat. Riwayat menyebutkan salah satu misdak atau tanpa membatasi misdak bagi yang lainnya. Misalnya riwayat yang menyebutkan bahwa seperti yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 89 kiswatuhum sebagai jubah atau ibaah. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ayat 6 riwayat menjelaskan misdak sempurna tanpa membatasi misdak bagi yang lainnya. Misalnya riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai as-sirat al-mustaqim, tetapi juga yang lainnya juga, misalnya para nabi, syuhada, dan sholihin. Kemudian surat Al-Fatihah ayat 7 juga misdak yang lain orang Yahudi dan Nasrani bisa menjadi misdak yang sempurna. Kemudian riwayat membatasi misdak mengeluarkan yang lain. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33, riwayat Ummu Salamah salah satu istri Nabi yang menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain sebagai yang dimaksud Al-Ahzab ayat 33 wa yutahhirukum tathhira. Kemudian kemudian fungsi dan peran hadis yang ketiga adalah menjelaskan makna batin. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 32 mengeluarkan seseorang dari jalan sesat menuju jalan hidayah. Sebagai makna batin dari makna zahirnya membunuh badan secara zahir. Demikian tadi 3 fungsi dan peran hadis dalam tafsir Al-Quran dan saya berikan beberapa contohnya baik di kalangan ahlu sunnah maupun imamiyah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.